Provinsi Banten juga menyatakan diri melalui Bu Atut waktu itu ingin menyelamatkan situ-situ yang dari Provinsi Banten. Salah satunya situ Rawarum diklaimlah menjadi aset provinsi saat itu. Mandiri Podcast. Podcastnya Mitra Mandiri. Kembali lagi di podcast Mitra Mandiri, podcastnya masyarakat Kota Cilegon. Ya, Mitra Mandiri saat ini Kino sudah berada di depan Kang Hussein Saidan. Kita bicara soal Situ Rawarum untuk mengetahui sejauh mana dan bagaimana sih kepedulian untuk mengadakan wisata di Kota Cilegon. Selamat siang mungkin Pak Hussein. Selamat siang pemirsa. Kita buka masker dulu ya, karena memang juga udah level 3, terus juga ini kita udah jaraknya 1 meter ya. Kita udah vaksin juga udah kan? Vaksin juga ya, benar. Insyaallah aman lah. Aman insya Allah. Nah, Kang Hussein, kedatangan kita ke sini sebetulnya kita ingin berbincang-bincang nih soal Situ Rawarum. Bahkan beberapa tahun lalu adanya keramaian yang terjadi nih di Rawarum. Seperti apa dan bagaimana atau pendapatnya terkait dengan Situ Rawarum menurut Kang Hussein? Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang dipertanyakan tuh sangat panjang sebenarnya jawabannya. Tapi nggak apa-apa saya jawab panjang. Iya, nggak apa-apa jawab Kalau panjang. bicara nilai historis ya ada historisnya. Jadi di rentet dari tahun 1883 setelah kejadian Gunung Krakatau meletus atau yang disebut Gunung Batuwara itu meletus persis di tanggal 27 Agustus ya. Itu 1883. Nah, Desa Telagawang ini dulunya. Namanya Desa Ya, Telagawang ini. Desa Telagawang ini tenggelam atau yang disebut legon. Legon ini adalah ledokan kata orang sini. Ini ada di sebuah tengah-tengah gunung adanya. Dulu ini ada tengah-tengah gunung, di depan kita persis juga di BCS ini ada gunung juga. Jadi dikelilingi gunung gitu Di gunung ada telaga, namanya Telagawangi. Nah, ratusan tahun kemudian kami persis di tahun 1993 bersama kawan-kawan itu sudah melakukan penyelamatan atau pelestarian Situ Rawarum yang kami gagas melalui relawan-relawan pemuda, khususnya pemuda masyarakat Rawarum. Dan menamakan diri waktu itu pelestari Tanah Bengkok Rawarum, belum situ ya waktu itu statusnya, masih Tanah Bengkok. Masih Tanah Bengkok. Ya, karena status Desa Rawarum masih dulu Jawa Barat. Ya, masih di wilayah desa Kabupaten Serang waktu itu ya. Nah, tahun berikutnya mengalir sampai terjadilah tahun 99 Kota Cilegon memisahkan diri dari Kabupaten Serang. Lalu tidak lama lagi Jawa Barat juga Provinsi Banten memisahkan diri dari Jawa Barat persis di tahun 2000 kan gitu. Nah, lalu status yang tadinya tanah desa ini menjadi status tanah kelurahan. Ya, tanah kelurahan yang kewenangannya menjadi kewenangan Pemkot Cilegon karena desa yang sudah menjadi statusnya kelurahan. Nah, waktu itu. Nah, namun Tanah Bengkok masih berjalan. 2007 kami dikunjungi oleh Bapak Wali Sepuh, yaitu Bapak Wali Kota Cilegon, almarhum, yang kita namakan juga Bapak Pembangunan Kota Cilegon. Ya, alhamdulillah berkunjung dengan seluruh jajaran. Pak Wakil waktu Pak Rusli, Pak Sekdanya masih, zamannya masih Pak Edi Aryadi, Pak Perdanya masih Pak Lubis ya, masih Kepala Dinasnya Pak Didi Sukardi, Kecamatnya masih Camat Pak Muhlis, Grogolnya, Lurahnya masih Pak Ajat Sudrajat. Nah, waktu berkunjung ke sini naik rakit keliling meninjau dan beliau membantu sampai pada akhirnya Tanah Bengkok ini yang tadinya 4,6 hektar karena bantuan pemerintah waktu itu secara pribadi ya, bukan atas nama pemerintah, waktu itu mendukung kami usaha dan yang lain-lain, memperluas sehingga sampai hampir 8 hektar. Nah, setelah tahun 2009 Provinsi Banten juga menyatakan diri melalui Bu Atut waktu itu ingin menyelamatkan situ-situ yang dari Provinsi Banten waktu itu dalam rangka juga menyelamatkan daerah Banten agar tidak terjadi kekeringan menghadapi panas global. Salah satunya Situ Rawarum diklaimlah menjadi aset provinsi saat itu. Nah, turun melalui Balai Besar ya, Balai Besar Cidanau Cidurian, survei melakukanlah konservasi di Situ Rawarum tahun 2009-2010. Nah, itu gambaran singkat ya. Lalu di eranya Pak Iman juga sempat berkunjung juga. Nah, akhirnya pada saat itu pemerintah daerah bingung karena apa, status ini masih mengklaim. Nah, antara provinsi dengan Pemkot dengan provinsi nih. Iya, betul. Sehingga terbengkalai lah nih
Nah, di saat ini terbengkalai kan kami terus juga artinya melakukan tetap pembersihannya, ya perawatannya, karena memang bingung pemerintah mau mengeluarkan anggaran ini dari mana, karena tidak jelas statusnya lahan itu waktu itu. Nah, kami berupaya dengan teman-teman melakukan koordinasi dengan provinsi sehingga Rawa Arum bagaimana supaya diserahkan kepada kelolanya kepada Pemkot Cilegon. Nah, berakhir di 2016, alhamdulillah kerjasama kami dengan teman-teman, koordinasi dengan Pak Sekda, Pak Tanta Suranta saat itu, sebelum beliau resign. Sekda provinsi ya? Ya, akhirnya ada jalan lah bahwa Rawa Arum diserahkan hak kelolanya 2016 kepada Pemkot Cilegon. Situnya ya? Iya, hak kelola situnya. Itu akhirnya berjalan. Nah, waktu itu karena Pak Iman juga ada masalah, ya kan. Terus kami kehilanganlah komunikasi sehingga terlantar lagi tanah ini kan. Nah, sehingga waktu itu terlantar dan kami terus melakukan upaya-upaya itu. Pak Edi juga sempat berkunjung ke sini. Cuman ya alhamdulillah Pak Edi waktu itu cuman ya basa-basi doang lah, ibaratnya tidak ada respon, tidak ada tindak lanjut dalam program yang sudah dibicarakan dengan kami. Yang awalnya katanya mau membangun, mau begini begitu, ya sampai akhirnya sampai sekarang lah belum terlihat, tidak ada ya. Dan sekarang konon katanya 2020 ini situ Rawa Arum 2021 sorry disertifikasi tahun 2020 sudah disertifikat oleh Pemkot Cilegon seluas 8 hektar 200 meter persegi. Itu gambaran ya, gitu gambaran ini. Itu sekelumit cerita dari perjalanan situ Rawa Arum. Sebelum kita lebih dalam lagi ke pemerintah, karena memang ini juga jadi kewenangan pemerintah ya. Kita pengen tahu sih sebetulnya kalau menurut Kang Hussein sendiri potensinya dari situ Rawa Arum itu apa sih gitu? Potensi positifnya banyak, ya kan? Kalau dikelola ya. Pertama mengangkat daripada potensi nilai taraf hidup masyarakat di sekitar wilayah dulu lah, Rawa Arum ya. Nah, kalau ini dijadikan wisata, otomatis Rawa Arum masyarakatnya bisa menunjukkan potensinya. Ada yang mungkin kulinernya, buat kue-kue, dagang, usaha dan lain-lain kan. Gitu. Artinya mengangkat nilai ekonomi. Yang kedua pasti ada menambah PAD. Ya, selanjutnya juga memang ini karena sebagai wadah air hujan, ini kan nilai positifnya. Bahwa ini akan menampung air dari seluruh Cilegon kalau memang bisa dimanfaatkan untuk Cilegon, karena bisa dibuat kanal di Cilegon. Karena kalau situ Rawa Arum ini sudah ada kanalnya sampai dibuang ke laut. Jadi untuk mengantisipasi juga, artinya lonjakan-lonjakan air yang begitu besar bisa dibuang ke sini lalu dibuang ke laut. Bisa dimanfaatkan itu. Terus bisa dimanfaatkan untuk misalnya menanam benih ikan segala macam yang supaya nanti masyarakat bisa mancing bareng dengan pemerintah secara gratis kan gitu. Lalu sumber-sumber penyakit yang tadinya banyak nyamuk cikungunya ya, nyamuk DB. Karena kalau itu ada plastik, ada benda-benda yang memang yang asing gitu kan, masuk ke rawa itu nanti ikan tidak masuk ke situ jadi jentik-jentik penyakit nyamuk ya, yang justru membahayakan masyarakat. Itu nilai negatifnya. Jadi kalau positif mau dibangun, ya dibangunlah jangan segera. Karena menurut saya potensi yang ada di Rawa ini sangat luar biasa. Selain bisa mengenalkan daerah sebagai ikon kota Cilegon, ya bisa memanfaatkan baik dari sisi lingkungannya maupun potensi untuk PAD, meningkatkan PAD di daerah kota Cilegon. Tadi ada bahasa kalau dikelola. Ya. Nah ini emang agak sulit atau seperti apa sih menurut Kang Hussein sendiri? Ya kalau dibicarakan sulit pasti sulit. Yang namanya perjuangan untuk apalagi membangun masyarakat kan, sumber daya alam ini sangat sulit. Tetapi kita yakin bahwa sekarang teknologi udah canggih, ya, segala sesuatunya sudah mumpuni, baik keuangan daerah, ya, SDM masyarakatnya. Jadi pemerintahnya juga orang cerdas, pasti saya yakin mumpuni. Ya, apalagi beliau sering berkunjung ke daerah. Saya lihat posting-posting Pak Wali Kota kan sekarang nih sudah berkunjung kemana-mana kan, di Jogja, ke daerah lain. Kenapa pasti harus berpikir untuk daerah lain misalnya kan gitu. Kita berpikir bagaimana kita membesarkan situ Rawa Arum, nggak usah kemana-mana dulu. Bagaimana? Yang pertama sekarang menyelamatkan aja dulu. Betul. Lalu memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan gitu. Gitu. Jadi sangat menurut saya sangat luar biasa lah potensi yang ada. Nah untuk sampai saat ini apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah sendiri dengan situ Rawa Arum selain adanya sertifikat tadi itu? Yang dilakukan ya klaim gitu sementara. Hanya klaim, tidak ada misalkan
membersihkan atau apa atau Ya, pernah ada nggak? belum ada. Jadi 2 bulan kemarin berturut-turut ya kami yang melakukan pembersihan dengan biaya ratusan juta. Artinya kami ikhlas lah, insya Allah, karena kami juga bergerak untuk membiayai Rawaru ini bukan dari tahun ini aja. Dari tahun 1993 kami sudah melakukan upaya-upaya penyelamatan dan mengeluarkan biaya yang begitu besar. Cuman maksud saya pemerintah jangan selalu menjadi seolah-olah menonton lah gitu. Jangan jadikan bahwa kami ini berpolitik, kami ini di luar politik. Terkait masalah kemarin barangkali ada di luar daripada di luar dukungan, ya itu kan bicara kemarin. Artinya sekarang sudah selesai, wali kota kita adalah wali kota Cilegon, ya, bagi keseluruhan masyarakat Cilegon, dan kami selaku masyarakat yang paham tentang aturan, kami pasti dukung pemerintah kota Cilegon sebagai wali kota kami juga. Gitu. Jadi jangan dijadikan bahwa adanya kami di sini seolah-olah ada tendensi tidak ada. Lakukanlah program-program pemerintah dengan baik untuk kepentingan masyarakat bagi keseluruhan masyarakat Cilegon. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sendiri sehingga ini kan potensi, tadi ada potensi ekonomi, terus wisata juga, nggak hanya soal Cilegon tuh kota industri, harus ada wisatanya nih minimal. Ketika orang jenuh kerja segala macam kan ada wisatanya, minimal anak muda di sini ya kan. Saya juga sering melihat di beberapa ada internet nih, ada yang bagus kayak di danau ini sangat potensi banget ya terlihatnya. Nah ini apa sebenarnya harus yang dilakukan oleh pemerintah itu seperti apa sih? Ya banyak sebenarnya. Ya tinggal sekarang bagaimana mengedepankan egonya nih untuk kepentingan masyarakat. Ya, kalaupun ada di sisi lain kepentingan pribadi dan politiknya sah-sah saja, tetapi tidak boleh juga mengabaikan kepentingan masyarakat bagi keseluruhannya. Karena kalau bisa dilihat potensi tadi bisa dilihat. Mau dibangun apa aja ini bisa. Betul. Masyarakat awam aja duduk di sini, berdiri sini, silakan nanti dari pemerintah juga melihat bahwa pemandangan di kota Cilegon mungkin satu-satunya yang indah. Ya, di tengah-tengah hiruk pikuk kota industri. Di sini adem gitu kan, di bawah pohon rindang, di belakangnya ada pemandangan yang sangat indah dan airnya jernih. Nah ini yang harus juga dimanfaatkan betul-betul, mengedepankan bagaimana yuk kita komunikasi pemerintah ini supaya tidak terjadi kesenjangan, tidak terjadi pola pikir masyarakat yang berasumsi malah wali kotanya kok begini. Ya. Jadi saya yakin dengan mungkin karena kesibukan atau apa, oke lah dari 9 bulan kemarin ini kan dianggap masih sibuk lah, sekarang kan sudah ada waktunya. Sudah waktunya lah beliau berkunjung ke sini. Bagaimanapun ini kan aset pemerintah, aset yang sudah disertifikati oleh pemerintah Kota Cilegon. Walaupun sertifikat itu muncul 2020, Pak Heldi dilantik tahun 2021, ya kan? Artinya berkepanjangan, kepanjangan tangan daripada masa lalu. Masa lalu, ya dulu wali kotanya lain, sekarang Pak Heldi, tapi tetap bagaimanapun Cilegon ini runtutannya dari awal sampai sekarang ini bagaimana tanggung jawab beliau. Kalau ada evaluasi atau kinerja yang kurang baik atau yang kurang sejalan, tinggal dievaluasi, dilakukan dengan koordinasi dan komunikasi yang sehingga ada terjadi yang sejalan gitu, yang tidak miskomunikasi, begitu. Nah, selama ini sudah ada komunikasi nih, berarti 9 bulan ya sudah. Sudah ada komunikasi belum dengan Pak Wali? Karena ini juga mungkin bisa didorong terkait dengan apa yang menjadi tujuan harus dibersihkan, terus tadi ekonomi itu sendiri kan sangat luar biasa potensinya gitu. Saya kira kalau komunikasi secara pribadi pernah kita sampaikan, namun belum tuntas gitu kan. Baru beberapa kali ketemu di tempat-tempat acara ya kan, dan terbatas juga ngobrolnya. Namun beliau menyampaikan akan mengagendakan dan menyiapkan waktu khusus untuk melakukan persoalan dengan kinerja beliau untuk khusus melakukan peninjauan di situ Rawaru. Kami pernah juga ada kata-kata beliau seperti itu. Disaksikan waktu itu Dewan dari Berkarya Pak Bu Heti. Namun sampai saat ini ya belum ada komunikasi. Bahkan kemarin Pak Sanuji, Pak Wakil juga waktu vaksinasi, acara vaksinasi hadir sini ya? Kita undang. Tapi melalui by telepon, tidak tertulis karena kami tidak ada kewenangan tertulis. Tapi beliau tidak berkunjung, entah kenapa tidak datang. Yang datang hanya Dan Lanal sama Kapolres itu. Tapi sayangkan juga, maksud saya Pak Heldi untuk sekaligus untuk melihat meninjau tempat ini, supaya bagaimana ini potensi yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon. Oke, harapan ke depan terhadap pemerintah terutama dinas terkait. Ya harapan kami ya tetap bagaimana pemerintah supaya konsisten ya, dalam rangka juga beliau menyampaikan
program-programnya yang memang betul-betul Cilegon maju, Cilegon bermartabat ya. Bahkan dibilang Cilegon baru ya. Padahal Cilegon itu udah lama ya. Tapi maksud saya Cilegon baru udah hilang karena Cilegon itu udah lama, tapi mungkin akan memperbarui bisa jadi. Tapi kalau Cilegon baru ya sebenarnya tahun 99 berdiri Cilegon itu kan. Jadi adapun nanti kekurangan-kekurangan itu mau dievaluasi. Kami berharap ini tetap harus dimanfaatkan, mohon supaya diperdayakan ya. Masyarakat juga sudah menunggu lama, kami juga sudah berjuang cukup lama nih kan. Bagaimana kami ini juga punya keterbatasan tenaga dan pikiran, bahkan materi yang luar biasa kekurangannya. Ya mudah-mudahan pemerintah bisa mengambil alih dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang bisa diatur oleh undang-undang. Mau seperti apa nanti kerjasamanya, monggo diatur. Apakah kami tetap diperdayakan atau seperti apa? Yang penting tidak saling menyakiti. Kami menerima apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon, yang penting sejalan dengan aturan-aturan dan etika yang memang harus ditempuh. Yang kedua, kami berharap, ayo mari sudahi persoalan politik. Ayo kita berjuang untuk masyarakat dengan mengedepankan orientasinya untuk kepentingan masyarakat di luar politik. Karena masyarakat membutuhkan kinerja yang betul-betul yang realisasi, bukan hanya posting-posting yang endingnya hanya teori lah gitu, yang hanya cuman mengedepankan tidak ada action ya, tidak ada action ya, hanya cuman acting doang kan gitu. Itu yang kami harapkan supaya masyarakat sekarang sudah cerdas sehingga pada saat nanti ada program-program pemerintah di akhirnya tidak mencibir masyarakatnya dan tetap menyupport pemerintah Kota Cilegon. Pesan terakhir tentang Rawarum sendiri, yang apanya nih? Untuk masyarakat sendiri seperti apa nih untuk mengajak bersama-sama untuk ayo agar wisata di Kota Cilegon ini terwujud. Ya, terakhir mungkin kami atas nama LSM Gapura Banten juga masyarakat Rawarum, pemuda-pemudi juga tokoh masyarakat mengajak keseluruhan khususnya warga Rawarum untuk tetap konsisten bagaimana mempertahankan aset ini yang nilai historis ini, aset yang betul-betul luar biasa di situ Rawarum ini yang penuh dengan nilai sejarah yang harus kita kembangkan supaya bisa menjadi nilai ekonomi di Kota Cilegon dan bisa mendongkrak PAD di Kota Cilegon. Mandiri Podcast. Podcastnya Mitra Mandiri.